Selamat siang Ibu, selamat siang untuk teman-teman sekalian juga. Perkenalkan, nama lengkap saya Paulus Hermon, NPM 2010 3193 dari kelas 2020 F PGSD. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya, yaitu UTS strategi pembelajaran. Sebagai pertanggungjawaban saya untuk UTS tersebut dalam bentuk video. Jadi saya akan menjawab soal dari nomor 1 sampai nomor 5. 1A, hal utama dalam sebuah pembelajaran. Jadi hal utama dalam pembelajaran yaitu ada 3. Yang pertama, strategi pembelajaran, metode yang digunakan, dan teknik dalam pembelajaran. Yang pertama itu strategi pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran itu pola umum atau gambaran umum dari proses pembelajaran, dari awal sampai akhir pembelajaran. Yang kedua itu metode atau cara. Jadi hal utama yang kedua itu metode atau cara. Metode atau cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi. Penggunaan metode ini juga harus disesuaikan dengan pelajaran apa yang akan diberikan oleh guru. Misalkan pelajaran IPA, pembelajaran tentang rangka. Jadi metode yang digunakan juga itu harus sesuai. Misalkan metode demonstrasi. Guru menjelaskan dengan media pembelajaran seperti gambar rangka atau sebagainya yang memadai untuk menjelaskan materi tersebut. Jadi metode dan pembelajaran itu harus sesuai atau disesuaikan. Yang ketiga, teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran itu pengimplementasian metode secara spesifik. Jadi pengimplementasian itu semacam dengan penerapannya secara benar atau secara spesifik. Dia memiliki arti luas. Di dalamnya itu ada berbagai macam metode begitu. Yang kedua, konsep dan hakikat dari strategi pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran itu adalah rencana cermat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Garis besar atau mengenai tindakan-tindakan yang dia dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Atau semacam dengan langkah-langkah yang disusun secara sistematis atau terstruktur dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Atau biasa yang kita kenal rancangan proses pembelajaran atau RPP. Yang kedua, soal yang kedua, 2A, hakikat belajar mengajar. Jadi hakikat belajar mengajar itu atau belajar mengajar adalah proses interaksi antara guru dan murid atau guru dan siswa. Di mana di sini ada interaksi antara guru dan siswa untuk memperoleh ilmu. Guru sebagai master learningnya untuk memberi materinya, dan murid sebagai orang atau individu untuk menerima ilmu tersebut. Yang ke B, klasifikasi strategi belajar mengajar. Jadi klasifikasi strategi belajar mengajar adalah bagian terpadu, di mana yang tersusun di dalamnya adalah adanya perubahan tingkah laku di dalam maupun di luar sekolah. Yang kedua, atau perubahan tingkah laku tersebut itu di mana guru itu memberikan pembelajaran itu semacam lebih mementingkan perubahan sikap atau pembelajaran sikap. Yang kedua, menggunakan pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi masyarakat.
di mana di sini itu guru memberikan melakukan pendekatan belajar mengajar itu sesuai dengan karakteristik dari masing-masing siswa. Jadi guru juga harus bisa beradaptasi dengan siswa-siswanya. Guru lebih mengenal bukan hanya satu siswa tetapi semua siswa. Yang ketiga itu prosedur atau metode. Metode yang digunakan oleh guru itu seperti yang saya jelaskan tadi di atas. Jadi harus sesuai dengan pembelajaran, dengan materi pelajaran. Yang keempat, evaluasi belajar. Yang terakhir dalam klasifikasi strategi belajar mengajar adalah evaluasi belajar. Dan ini yang menjadi hal yang menjadi sangat penting untuk melihat bagaimana penggunaan strategi pembelajaran kita, apakah sudah baik atau sudah tepat atau di luar dari itu. Jadi evaluasi belajar itu sebagai pedoman untuk pelaksanaan kurikulum selanjutnya. Yang ketiga, macam-macam strategi pembelajaran. Jadi ada 3 macam strategi pembelajaran. Yang pertama, inquiry discovery approach. Jadi strategi pembelajaran ini lebih di mana di sini itu guru menggunakan metode diskusi dan mengadakan sebuah masalah. Jadi antara inquiry dan discovery ini juga ada perbedaannya. Kalau inquiry sudah pada akhir kesimpulan dalam pemecahan sebuah masalah, tapi kalau discovery belum tercapai pada sebuah kesimpulan. Yang kedua, problem based learning. Jadi problem based learning itu adalah strategi pembelajaran di mana di dalam strategi tersebut ada masalah yang diangkat oleh guru dan siswa akan berdiskusi untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran. Jadi dia hampir sama dengan inquiry discovery approach. Yang ketiga, project based learning. Jadi project based learning itu guru mengadakan sebuah menyiapkan sebuah media pembelajaran di mana misalkan menggunakan gambar rangka. Jadi guru mendemonstrasikan, guru memberikan contoh atau menunjuk. Jadi ini yang namanya otot tangan, tulang tangan. Ini yang namanya tulang kaki dan menunjuknya. Jadi itu adalah project based learning. Yang keempat, perbedaan dari ketiga pendekatan tersebut. Jadi ada perbedaan dari ketiga pendekatan. Ini yang pertama, inquiry discovery approach. Jadi inquiry discovery approach itu adalah pendekatan yang berbasis masalah atau mengangkat sebuah masalah. Jadi di dalamnya ada masalah, misalnya kan di RPP sudah ada jelas sekali itu bagaimana strategi yang digunakan. Jadi inquiry discovery itu ada pemecahan sebuah masalah. Sedangkan di expository approach adalah penekanan pemberian materi, di mana guru lebih mementingkan pemberian materi. Metode yang digunakan di sini itu adalah metode ceramah, di mana guru menjelaskan dan pendekatan ini menganggap bahwa guru sebagai salah satu sumber belajarnya. Yang ketiga, master learning atau jadi master learning adalah pendekatan ini menganggap bahwa pemberian waktu yang cukup untuk belajar itu agar siswa mampu memahami materi. Jadi ini di dalam pendekatan master learning itu guru memberikan waktu yang cukup banyak untuk siswa dalam belajar. Jadi pertanyaan kelima itu jenis dari metode pembelajaran. Jadi di video yang saya tonton di YouTube, Ibu menjelaskan 11 jenis metode pembelajaran.
Yang pertama metode ceramah. Jadi metode ceramah adalah guru lebih berperan aktif untuk memberikan materi dan siswa hanya mendengarkan. Yang kedua, metode diskusi. Jadi di dalam metode diskusi, misalkan atau metode di mana di dalam sini ada guru memberikan memberikan masalah dalam sebuah pembelajaran. Lalu siswa akan berdiskusi untuk mencapai jawaban untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, metode demonstrasi atau mempraktik. Jadi dalam metode demonstrasi, guru akan lebih aktif untuk mendemonstrasikan. Dan misalnya tadi untuk mempelajari bagian-bagian dari rangka manusia. Jadi guru menyediakan alat pembelajaran dan mendemonstrasikan. Berarti ini yang namanya tulang tangan, ini yang namanya tulang dahi, ini yang namanya tulang ubun, gitu. Yang ketiga, yang keempat, metode resitasi atau resume. Jadi metode resitasi itu memberikan resume atau kesimpulan akhir untuk siswa setelah mengikuti pelajaran menggunakan kata-katanya sendiri. Yang kelima, eksperimen. Jadi metode eksperimen itu di mana siswa lebih berperan secara aktif untuk melakukan eksperimen atau percobaan. Nanti dia akan belajar sendiri dan guru hanya memandunya saja. Jadi yang berperan lebih besar di sini adalah siswa. Yang keenam, karya wisata. Jadi karya wisata itu semacam kita turun langsung ke lapangan. Misalnya kita belajar tentang tumbuh-tumbuhan. Jadi guru mengarahkan siswa untuk melakukan pendekatan atau metode karya wisata, misalnya jalan-jalan ke hutan Gololusang misalkan. Jadi karya wisata itu semacam kita pergi reunian sambil belajar. Yang ke-7, metode latihan. Jadi metode latihan itu juga menjadi hal yang sangat penting, di mana metode latihan itu untuk melatih keterampilan atau skill dari murid atau siswa. Yang ke-8, perancangan atau skema grafik atau skema data grafik atau kejuruan. Jadi metode perancangan yaitu kita mengumpulkan data, membuatkan skema atau membuatkan grafik dalam metode pembelajaran. Yang berikutnya, metode debat. Jadi metode debat itu tentunya kita tahu ya, metode debat itu beradu argumen. Jadi guru memberikan sebuah topik. Jadi siswa akan memberikan argumen-argumen mereka sesuai dengan apakah pro, apakah kontra, gitu. Metode debat itu menjadi hal yang sangat penting juga untuk melatih para murid itu public speaking atau melatih murid itu untuk berbicara di depan teman-temannya, untuk beradu argumen. Yang terakhir, yang ke-11, mind mapping atau daya analisis dari siswa dari awal masalah sampai penyelesaian. Jadi ini mind mapping itu juga menjadi hal yang sangat penting, teman-teman. Dan mind mapping itu upaya dari guru untuk memfokuskan siswanya atau muridnya. Misalkan untuk mengingat lagi daya analisis awal masalah. Jadi mereka mengikuti dari awal masalah sampai akhir penyelesaiannya itu dengan secara berturuntun, gitu. Jadi hanya 11 saja jenis metode pembelajaran yang saya lihat di YouTube. Jadi ibu, teman-teman, jadi sekian dari
pertanggungjawaban saya sebagai hasil UTS strategi pembelajaran. Jadi itu saja hasil dari hasil UTS saya. Semoga berguna dan bermanfaat bagi teman-teman. Jadi sekian dan terima kasih. Dah.